now I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me for who I can't go back to. Walking through all the dust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin membacakan tentang taat. Pengertian taat. Menurut bahasa, taat artinya patuh atau tunduk. Adapun menurut istilah, taat berarti upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangannya. Hukuman taat kepada Allah adalah wajib. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka akan mendapatkan dosa. Ketaatan seorang kepada Allah sangat bergantung kepada keimanannya. Semakin kuat imannya, maka semakin taat pula kepada Allah. Dalam kehidupan beragama, sikap taat adalah modal paling penting bagi setiap pemeluk agama Islam. Mengajarkan rukun Islam yang 5, ketaatan bagi muslim pemula dibuktikan dengan melakukan ikrar bahwa dirinya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Tidak cukup di situ saja, ketaatan wajib dibuktikan dengan melakukan sholat 5 waktu dalam sehari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Di dalam pelaksanaan sholat diperlukan perilaku dan disiplin sehingga pelaksanaan dapat berjalan secara teratur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Allah. Kedisiplinan dalam melaksanakan sholat sangat mutlak ditegakkan karena waktu subuh tidak mungkin digunakan untuk sholat isya, waktu duha tidak boleh digunakan untuk sholat subuh, waktu asar tidak boleh digunakan untuk sholat zuhur, dan waktu maghrib tidak boleh digunakan untuk sholat zuhur. Bagi yang memiliki harta lebih diwajibkan untuk membayar zakat. Bagi yang memiliki harta dan kondisi fisik baik diwajibkan pula melakukan haji. Walaupun menempuh perjalanan yang jauh memerlukan bekal yang tidak sedikit, butuh waktu yang cukup lama, dan fisik harus kuat, seseorang muslim sejati tetap akan melaksanakan dengan sekuat hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang taat. 1. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Surah ini terdiri atas 176 ayat dan tergolong surah Madaniyah. Dinamakan An-Nisa karena di dalam surat ini lebih banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan tentang wanita dibanding surah-surah lain. A. Kandungan surah An-Nisa ayat 59. Dalam surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan tentang kewajiban orang yang beriman untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan ulil amri atau pemimpin. Dengan itu, ketaatan dibagi menjadi 3 sebagai berikut. 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bahwa setiap mukmin harus melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagaimana yang terdapat di Al-Quran. 2. Taat kepada Rasulnya. Berarti setiap mukmin harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Beliau mempunyai tugas menyampaikan amanah kepada umat. Oleh karena itu, bagi setiap muslim yang taat kepada Allah SWT juga harus taat kepada Rasulnya. 3. Taat kepada ulil amri. Berarti setiap mukmin harus taat kepada peraturan-peraturan pemimpinnya selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. 2. Hadis tentang taat. Hadis di atas menjelaskan tentang perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, dan ulil amri. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang taat kepada beliau maka dia taat kepada Allah. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat maksiat kepada beliau maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Risalah Allah disampaikan melalui firman Allah ke Nabi Muhammad untuk disebarkan kepada umat manusia. Sebagai umat Islam, kita wajib menaati segala yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah diutus untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Pada hadis di atas terdapat kata amir yang artinya pemimpin. Para mufassirin mengartikan kata amir dengan dua klasifikasi, yaitu: 1. Kata amir adalah pemimpin agama atau yang disebut dengan ulama. Ulama adalah penerus dan pewaris para nabi, warasat al-anbiya. 2. Kata amir ditafsirkan oleh sebagai ulama sebagai pemimpin yang menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. C. Perilaku orang yang taat. Sebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan menjalani semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, kita termasuk orang yang bertakwa. Derajat orang yang takwa merupakan derajat yang paling mulia di sisi Allah. Di mata Allah, derajat semua manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan seseorang. Selain menaati perintah Allah, kita juga harus menaati perintah dari ulil amri. Ulil amri diartikan sebagai pemimpin atau ulama. Kewajiban yang mutlak harus kita jalani karena segala sesuatu yang datang dari Allah merupakan sesuatu yang pasti kebenarannya dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. D. Penerapan sikap taat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah menempati posisi tertinggi. Sebagai seorang muslim, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada Rasul memiliki posisi sejajar dengan ketaatan kita kepada Allah. Karena hal ini, karena apapun yang dilakukan dan disampaikan serta diinginkan Rasulullah SAW merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ketaatan kepada ulil amri. Ketaatan ketiga adalah taat pada ulil amri. Sebagai ulama menafsirkan kata ulil amri ini terbatas pada pemerintah kita berada. Orang yang memiliki sifat taat akan muncul beberapa sifat, yaitu sifat jujur, 2. Sifat bertanggung jawab, 3. Sikap disiplin.